Okay, today I'm gonna explain, bakal jelasin tentang baby steps. Jelasin tentang baby steps dari Dave Ramsey. Maybe aku jelasin dulu. Aku tahu metode ini dari mana. Aku tahu dari Timothy Ronald. Nah, Timothy Ronald itu bawa ke Indonesia dari step langkah finansialnya itu. Nah, terus aku penasaran kan, dan tertarik ini dia dari mana dapetnya gitu. Ternyata ada dari US, namanya Dave Ramsey Baby Steps. Nah, kenapa ini menarik? Karena ini ngajarin tentang gimana caranya kaya, baik kaya, gimana caranya sukses financially, tapi nggak yang bukan kayak course dapetin 100 juta sebulan gitu. Nggak kayak, bukan, nggak jual kayak cepetnya. Nah, ini cara gimana slow and steady, which is yang mana gue suka, yang mana gue kayak makes more sense buat orang-orang yang biasa lah, buat orang biasa like me. Nah, makes more sense for me. Jadi ya kenapa judulnya gimana caranya kayak yang slow and steady, nggak tahu nanti judulnya apa. Nah, so gimana caranya? Oke, ini aku sharing aja baby steps. Baby steps ini semacam sistem financial yang develop dari Dave Ramsey dan timnya. Nah, ini udah main lama, udah around 30 tahun. Dave Ramsey juga iteration gimana caranya buat bikin sistem yang applicable buat semua orang. Walaupun ini konteksnya personal finance, tapi nggak sepersonal itu, which is masih systemized dan bisa mungkin sistem, intinya ini systemized. Nah, kenapa dan buat siapa ini plannya? Nah, karena kita butuh plan, karena keuangan itu butuh struktur, model, dan rencana. Lo melihat keuangan ini kan bagian dari angka. Nah, ternyata nggak cuma angka, dan bagian angkanya itu kita perlu struktur, perlu model, dan perlu plan. Ini banyak yang perlu dipatahin, kayak itu intentional, kayak itu sengaja, bukan orang tiba-tiba kaya dan ngayal buat kaya. Nah, kalau udah tampar set, jadi ya udah kita planning gimana caranya kaya. Ternyata ada baby steps ini, ada caranya. Dan poin kedua, personal finance itu 80% kebiasaan, 80% behavior. Walaupun udah punya plan, jadi mungkin lebih kayak gini, kayak kamu nggak tahu ini cara menang di keuangan gimana. Ya udah, kita jadi bikinin ada plannya gitu. Plannya seperti ini, namanya baby steps. Setelah secara sadar kita tahu ada baby steps ini, nah otomatis behavior kita itu akan at least behavior gue itu akan udah ke step gimana caranya bisa eksekusi stepnya itu. Jadi finance itu 80% behavior, karena ya self explanatory ya. Kita bisa tahu gimana caranya invest, gimana caranya budget and stuff, tapi kebiasaan kita buruk gitu, masih impulsif, masih procrastinate, masih apapun ya. Dan yang sering di preach sama Dave Ramsey itu, keuangan adalah symptoms. Jadi kalau ada masalah keuangan, masalah itu bukan keuangan, masalahnya ada di yang lain. Nah, itu bisa dieksplor nanti. Dan personal finance itu sangat personal. Nah, mungkin kayak nyontohin aja ya, masalah keuangan itu adalah symptoms in sense kamu, at least gue dulu secara keuangan belum ada income. Nah, masalahnya bukan aku kurang income, ternyata masalahnya aku kurang niat gitu, nyari at least kerja or doing business or anything. I'm not making any money, and the problem is not that I don't make money, I don't act on how to make money. That's it. Dan personal itu sangat personal. Jadi karena sangat personal, nanti lu bisa tweak lah gimana pun. Baby steps ini nggak rigid. Rigid in sense ada checkpoint yang harus dikejar, tapi suit yourself, karena ini bukan kayak ya nggak dosa lah kalau nggak dilakuin, dan kalau dilakuin juga nggak ada pahala juga. Nah, stepnya gimana? Pertama ada dana buffer 10 juta. Nah, ini mungkin jelasin satu-satu. Awalnya itu ini nggak ada, dana buffer ini nggak ada. Awalnya
baby steps itu langsung lunasin utang sampai 2-7 ini, awalnya nggak ada motor. Nah, mindsetnya apa? Mindsetnya income itu adalah satu-satunya powerful tools buat generate wealth. Jadi kalau mau bikin kekayaan harus punya income, itu yang paling penting. Nah, kalau income ini selalu terkikis kekuatannya dengan utang-utang, dengan cicilan, nah sangat berat buat numpuk kekayaan. Nah, makanya itu lunasin utang ini sangat top of the priority, sangat diprioritasin sama Dave Ramsey and the team, karena ya kembali lagi itu memotong gimana powerful wealth building, kayak tools satu-satunya cara buat jadi kaya ya income harus kejaga gitu. Jadi apapun yang ngurangin income harus cepat-cepat diselesaikan. Nah, jadinya ini sangat penting. Jadi kita lunasin utang kecil, kecuali rumah, karena rumah tuh gede. Jadi utang kecil kayak apa? Kayak pinjol. Siapa di sini yang pinjol? Ternyata pinjol itu sangat ini ya, marak ya, iklan di YouTube di mana-mana. Pinjol, hati-hati. Nah, lunasin pinjol, terus pay later, terus utang motor, mobil. Nah, itu harus di clear semua, harus di clearin semua. Karena gimana, bayangin aja merem, terus aku nggak kebayang juga sih. Ya aku nggak kebayang, kayak untungnya aku nggak punya utang sama sekali. Props to my parents juga. Tapi intinya utang tuh harus cepat diselesaikan. Nah, tapi ada masalah di sini, karena kalau step pertama langsung lunasin utang, masalahnya di mana? Masalahnya di karena kita fokus lunasin utang, dunia itu kan sering melempar sesuatu ya, kayak tiba-tiba ban bocor, tiba-tiba aki soak, tiba-tiba adalah motor ada aja masalahnya, mobil AC-nya rusak. Nah, itu kalau kita nggak ada uang buat itu, nggak ada duit ya, nggak ada dana buat itu, nah kita akan ya gimana lagi, nggak ada pilihan lain selain yang utang lagi buat benerin itu. Makanya dibikin yang step 1. Jadi step 1 ini dana buffer, ini semacam dana darurat tapi nggak terlalu banyak, nggak sampai yang ini, bukan dana darurat yang ketiga, yang nomor 3, tapi masih ada buat hal-hal yang sial gitu lah, kayak aduh nabrak, aduh bocor, aduh aki soak, aduh apapun tuh kita nggak bakal jatuh lagi ke perangkap utangnya ini. That's it ya. Jadi dana buffer dulu kita kumpulin, yang nggak terlalu banyak, bisa 10-15. Nah, balik lagi personal kan, bisa 5, misal sekali gaji atau 2 kali gaji, bebas. Oke, itu udah clear. Nah, langsung lunasin semua utang. Yang dipopulerin ini ada namanya debt snowball. Ini harus di-emphasize ya. Jadi utang tuh harus di-list semua. Jadi secara pribadi nih, kita punya utang berapa, di-list semua. Udah di-list semua, diurutin dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, ini juga topiknya behavior. Kenapa di-list dari yang utangnya jumlah paling kecil, bukan yang bunganya paling besar? Karena kita harus serang dulu lunasin yang paling kecil itu, yang utang paling kecil, karena setelah ada small wins namanya, ya, kita lunasin nih utang yang kecil, habis itu utang yang paling besar. Nah, kan udah ada listnya kecoret. Nah, itu bikin confidence, bikin behaviornya shift di situ, langsung berubah, jadi fokus lunasin utang. Nah, itu kenapa ya, kalau secara matematik sebenarnya itu tadi dari ya, kalau secara matematik umumnya yang bunganya paling gede dulu, bunganya paling gede itu langsung dilunasin, langsung dihajar terus. Tapi itu caranya secara matematik, nggak account secara manusia, secara gimana manusia operates, gimana manusia butuh small wins, butuh break cycle, butuh completion, bahwa ya butuh afirmasi bahwa utangnya kebayar. Nah, itu lupa dihitung. Jadi debt snowball ini probability of completion-nya lebih besar. Itu yang step 2. Oke. Step 3, dana darurat 3-6 bulan pengeluaran. Nah, ini apa? Ini dana darurat buat apa? Buat hal-hal sial yang lebih sial lagi, kayak ya sebenarnya dana darurat ini sangat penting, tapi kenapa nggak di awal? Kenapa ya lunasin utang dulu? Karena balik lagi itu harus
eliminasi sifatnya utang, karena wealth building tools kayak senjata keuangan yang mana adalah income itu harus segera diproteksi. Yang darurat 3-6 bulan. Nah ini secara teori ini buat kayak misal tiba-tiba nggak ada yang tahu kita kena layoff. Kena layoff harus nyari kerja lagi. Aku aja, gue cari kerja misal dari Oktober nih teman, Oktober 5 bulan. Nah kalau orang kena layoff dan rata-rata job market sekarang, aku aja perlu 5 bulan, gimana bisa hidup secara selama 5 bulan itu kalau kita nggak punya dananya, dana darurat. Itu buat itu kita udah tahu nih pengeluaran berapa, kita kumpulin dulu 3-6 bulan pengeluaran biar ada sense of keamanan dulu, kayak bantalannya dulu. Nah ini yang harus dikejar juga, dana darurat. Kalau dana darurat udah, ini sangat explanatory juga sih dana darurat. Baru investasi 15%. Nah ini yang unik di Indonesia ini, literasi finansialnya sangat lompat-lompat ya, sangat lompat-lompat. Orang masih punya utang, orang belum punya dana darurat, tapi dananya Bitcoin apa Ethereum, dananya CBDK atau PANI atau padi apaan kayak langsung investasi, dananya langsung ke aset kelas. Nah nggak ideal karena investment itu banyak tipenya ya. Mungkin lebih ke store of value biar kita bisa menjaga nilai value keuangan kita. Nah itu yang sering lompat gue lihat di Indonesia. Dan investment tuh bukan yang returnnya paling gede, atau ya returnnya paling gede terus untung paling gede paling cepat. Nah bukan itu intinya adalah kamu bisa invest berapa persen dari uang yang kamu hasilin. Jadi uang yang lo hasilin nih misal 10 juta, 1,5 juta dulu mulai, setelah step 1, step 2, step 3 nya. Nah investnya kemana? It's for another topic, itu not topic selanjutnya. Jadi invest 15% dulu. Itu kenapa? Gua lihatnya ini cuma sebagai ini ya, sebagai ya, lagi bikin pattern, bikin habit buat investment, habit buat ngisihin uang yang kita secara sadar kasih buat masa depan. Nah, gue lihatnya di situ, karena ini baik lagi ini personal finance, jadi mau 15%, mau kalian udah biasa investasi mau dinaikin 70%, enggak 30%, 60%, eksperimen sendiri, nggak ajeb, menurut gue nggak ajeb. Nah, investmentnya buat bisa kemana? Misalnya udah punya anak, ini jangan sampai kayak nanti udah punya anak terus duitnya harus kaget gitu, Pak UKT-nya belum, Pak kosannya belum. Jangan sampai kayak gitu ya. Siapin dari mana? Dari investment bisa apa diukur, misal kuliahnya masih 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi, tapi kalian baru harus disiapinnya sekarang. Nah ya itu bisa investasi ini. Mungkin gue juga lihat investasi ini buat ke uang kuliahnya, buat uang kuliah anak. Nanti tanggung jawab selesaiin tanggung jawab ke anak, ini selesaiin, baru kalau kalian udah KPR, lunasin KPR-nya. Kenapa? Karena itu utang terakhir ya. Bayangin hidup nggak punya KPR. Ya, harusnya gue ngomong ke Artu juga sih, bayangin hidup nggak ada KPR, terus nggak punya utang juga, gimana bahagianya hidup gitu. Lunasin KPR baru. Nah setelah semua bayangin nggak punya utang, uang kuliah anak udah cukup, dana darurat aman, udah habitnya udah investasi, nah, tinggal bangun wealth dan berbagi. Nah gue nggak sabar bisa eksekusi karena gue sendiri untung baru dapat kerja, beruntung banget baru dapat kerja, dan akhirnya gue ngeliat bisa eksekusi ini ke depannya, I hope. Dan gue bakal review, bakal upload terus, dan ya bakal coba konsisten kita upload words enggak nih, baby steps. Dan yang diekspektasi apa? Nah, ekspektasi masalah nggak sepenting itu. Maksudnya setelah nyelesain ini
uang tuh disistemin dan lain-lain. Jadi masalah uang nggak bakal bikin pusing itu, karena 90% lah masalah lebih itu tentang uang. Misal berantem, couple berantem kenapa? Seringnya karena uang. Anak nggak dekat sama ortu, kali marah-marah nggak punya uang, cukup uang. Jadi ya gue nggak pengen juga sih punya masalah uang, males banget ya, makanya selesaiin itu cepetan. Dan ini yang ditekanin ya, nge-break cara pandang or behavior tentang uang, dan gimana cara manage uang itu lebih intentional dan direction, dan lebih pakai sistem. Itu gue liatnya kayak gitu. And what are your thoughts? Buat kalian ini applicable nggak kalau di Indo, atau ya banyak alasan-alasan yang gue unaware, gue nggak aware, nggak semudah itu, kayak apa, kayak put your thoughts di bawah. Mungkin aku bikin judulnya cara kaya yang pelan tapi pasti. Ya, jadi inti channel ini apa? Inti channel ini journey ya. Gue nggak tahu yang benarnya apa, yang salah apa. Gue sini cuma sebagai tester, gue sebagai kelinci percobaan, mau nyobain semua yang menurut gue make sense. That's the point. And yeah, see you. Peace.